Jadi iya, gue pindah ke Bekasi, pindah balik lagi ke habitat gue, yaitu di Bekasi, di planet Bekasi, lol. Kenapa gue pindah ke Bekasi? Karena banyak hal, dan salah satunya adalah yang paling banyak mempengaruhi adalah dari segi faktor ekonomi. Karena di Cirebon, perbandingan antara Cirebon dan Bekasi itu jauh banget. Di Bekasi dan di Jakarta itu lebih subur lahannya, lebih hijau untuk bidang profesi gua dibandingkan di Cirebon. Bisa dilihat ya kalau lo search job di sosial media ya, search sosial media di berbagai macam situs-situs job desk, job apa ya, pencarian pekerjaan dengan kata kunci sosial media. Lo bisa lihat bahwa kalau di Jakarta itu banyak, di Bandung banyak, sedangkan di Cirebon itu sedikit, bahkan nggak ada. Dan itu membuat gua mungkin pertama, oh ini peluang bahwa tidak ada orang lain yang bisa menghandle job ini, maka seharusnya gue bisa dong. Satu peluang. Kedua, ternyata nggak juga men. Ternyata satu hal yang ngebuat yang gue merasa bahwa oh ya ini nggak kayaknya susah nih untuk dirajain pasarnya adalah karena emang Cirebon belum membutuhkan sosial media. Kalau menurut pendapat gue ya, ya buktinya ya lu bisa lihat sendiri, lu bisa search sendiri lah pokoknya. Lalu yang kedua, gue selama ini mendapatkan job order dari berbagai macam pihak. Salah satunya adalah Famous, dan Famous itu basisnya ada di Jakarta. Nah, kebanyakan gue sering dipanggil ke Jakarta jadinya. Event-event YouTube juga keseringan di Jakarta, Year End, Rewind, terus kolaborasi semuanya di Jakarta. Dan ketika gue di Cirebon malah gue dipanggil ke Jakarta terus. Jadi gue selama 2016 itu bolak-balik Jakarta Cirebon. Dan maka dari itu gue merasa bahwa emang kayaknya tuh gue itu lebih berfungsi kalau di Jakarta. Maka dari itu gue pindah ke Bekasi, ke kampung halaman gue, ke rumah tepat di mana gue besar, yaitu di Bekasi, dan supaya deket lah dengan Jakarta gitu. Dan gue merasa ya kalau ngomongin uang ya, kalau di umur gue ini, di umur 24 tahun 2017 pokoknya 25, di tahun 2017 ini, di umur yang bakalan 25 ini, gue mesti mikirin berbagai macam hal, dan hal itu pasti berkaitan erat dengan uang. Entah itu kehidupan gue, misalnya kayak upgrade PC lah, atau juga ke masa depan kayak menikah, terus ini kredit rumah, terus beli mobil, beli apa, itu kan semua tercapai dengan uang, membutuhkan uang. Dan gue merasa di Cirebon itu kayaknya mimpi gue untuk mempunyai apartemen kondominium itu kayak susah banget tercapai. Bukan berarti Cirebon kota yang jelek ya, cuman ya kita lihat aja UMR-nya gitu. Damn. Wih, gue nggak menjelek-jelekan Cirebon. Gue berharap Cirebon ya menjadi Cirebon, dan gue berharap juga Ewing menjadi Ewing. Jadi bagaikan ya wis jalan sendiri-sendiri gitu. Dan sepertinya jalan gue bukan di Cirebon, tapi di Bekasi, Jakarta, atau di kota-kota lainnya. Yang gue rasakan sekarang itu mixed feeling, banyak banget. 2017 ini gue pengen menjadi full time YouTuber yang gue rasa iya inilah tempatnya gue, inilah hal yang mesti gue lakukan, inilah yang mesti gue percaya. Entah itu full time YouTuber, entah itu dianggap sebagai profesi yang hina ya, gue nggak tahu. Mungkin di luar sana ada yang bilang full time YouTuber, sama aja kayak full time pengangguran. Gue nggak tahu ya istilahnya, ya itu mungkin pendapat lo. Cuman gue merasa bahwa dengan YouTube itu gue bisa upgrade komputer, gue bisa beli kamera, gue bisa beli berbagai macam hal, dan gue merasa oh ya, gue pengen menjadi full time di bidang ini untuk mengembangkan bisnis gue di bidang lainnya. Maka dari itu 2017 ini gue benar-benar fokus ke YouTube. Bakalan banyak banget video baru, dan semoga aja bakalan banyak job order, kolaborasi, dan lain-lainnya. Semoga, amin. Dan nanti mungkin pendapatan gue dibuat ke bisnis di bidang lainnya. Karena ya itu, gue punya mimpi, yaitu gue pengen punya apartemen kondominium. Dan ya salah satu cara untuk mencapai itu adalah dengan ya mencari kerja, bukan mencari kerja sih, mencari uang. Dan yang gue rasakan ini sekarang banyak hal. Antara sedih karena gue mesti pindah lagi, mesti LDRan, cie.
Mesti LDRan dengan Inji. Sedih juga, cuman gue stay strong. Kayak oke, gue punya ini tantangan baru gitu. Kayak apa ya, tantangan baru gitu. Oke lah, kayak quest baru gitu ya. Kalau main game gitu, ada quest, side quest yang bukan side quest sih, kayak aduh gue nggak tahu lah LDR itu apa ya. Gue bingung juga jelasinnya. Cuman gue merasa gue pasti bisa gitu. Dan ada perasaan ini juga, ada perasaan kayak oh ini adalah chapter baru 2017. Gue merasa ya, entah gue doang atau lo juga, gue merasa 2016 itu jelek banget. Dari kehidupan gue sendiri yang tak terekam kamera ini jelek banget. Banyak hal yang terlewat, banyak hal yang apa ya, aduh banget deh, benar-benar parah banget gitu. Dan gue nggak tahu ya kalau lo 2016 itu seperti apa. Cuman gue lihat di internet juga banyak orang yang bilang 2016 itu emang tahun yang bukan yang baik ya, tahun yang sial juga gitu. Jadi gue nggak sendirian gitu. Ya, di 2016 itu banyak banget hal yang gue lewatkan. Kayak behind the scene dari YouTube Rewind 2016. Gue ada file ini, masih ada di situ. Belum gue edit. Kenapa gue nggak edit? Karena ada kesibukan di sana. Dan gue merasa tuh banyak momen-momen yang kelewat. Buktinya apa? Buktinya subscribers gue kebalap sama YouTubers yang baru 2016 muncul. Itu bukti nyatanya bahwa Ewing HD kebalap subscribersnya ya. Dari subscribers, kalau dari view-nya mungkin gak tahu lah. Pokoknya cuman ya subscribers adalah semacam acuan ya. Dan kebalap gitu. Gue merasa oh this is not good gitu 2016. Makanya itu 2017 gue mau semangatin diri gue. Gue mau memberikan lu konten yang terbaik, konten yang bagus-bagus juga dan konsisten. Semoga aja malam Jumat itu bakalan terus ada, nggak ada yang keskip gitu ya. Kalaupun keskip ya mungkin ada alasan yang benar-benar apa ya, benar-benar konkret gitu, nggak nyampe sebulan atau 2 bulan keskip, nggak. Ya, gue pengen mengejar ketinggalan gue. Maka dari itu target gue adalah 500.000 subscribers. Dan gue berharap banget minta bantuan lo untuk mencapai target itu. Tadi adalah perasaan di mana optimis ya. Ada sedih, ada optimis. Terus ada juga perasaan-perasaan yang gue gak bisa diceritain di depan kamera karena itu bersangkutan dengan profesionalitas. Dah segitu aja. Apa yang gue pelajari di Cirebon itu bagaikan the good, the bad, and the dirty. Jadi banyak hal yang gue pelajarin di Cirebon. The goodnya dulu. Lo bisa melihat bahwa malam Jumat itu berevolusi jauh banget karena lo lihat ya, kayak malam Jumat itu kemarin di 2016 itu kayak terang, masih terang benderang, masih di kamar gue, masih seremnya tuh masih gimana gitu, nanggung. Gue masih pakai baju yang itu, terus musiknya juga musik yang apa ya, yang kayak ngebeat gitu ya. Dan makin kesini malam Jumat itu kayak makin dipoles, makin serem. Dan menurut gue ini adalah format yang paling bagus itu malam Jumat yang sekarang, yang episode-episode terakhir ini. Yang paling gue suka ini adalah 5 cuplikan vlog mengerikan dari para YouTubers. Itu gue suka banget videonya karena baru seminggu aja udah mencapai 400.000 view lebih. Dan itu gue seneng banget. Dan itu emang gue prediksi emang bakalan viral gitu. Jadi itu gue seneng banget, dan itu formatnya udah sempurna. Dari sisi gue produksinya gampang, dari sisi lo juga bagus. Lalu di goodnya lagi banyak ya, gue belajar bisnis juga. Gue belajar memanage diri gue sendiri, disiplin, belajar ngebuat merchandise, belajar editing, kolaborasi. Aduh banyak banget. Lalu debatnya adalah 2016 di Cirebon itu gue banyak banget ketinggalan, seperti yang tadi gue bilang, bahwa subscribers gue kebalap sama berbagai macam YouTubers yang lainnya. Bukan berarti ini gue nggak senang dengan mereka ya, nggak. Mereka salut sama dengan mereka yang bisa membalap gue. Cuman kayak gimana ya, kayak ada perasaan gimana ya, kayak subscribers gitu, kayak hitungan subscriber, anjir dia baru 1 tahun udah, dia belum 1 tahun dia udah segini, udah 100.000 ke atas subscribernya, sedangkan gue yang dari 2011 baru segini subscribersnya. Itu perasaan yang kayak gitu. Dan juga debatnya adalah perasaan ketika lo nggak dianggap sebagai YouTubers. Iya, istilahnya gara-gara gue di Cirebon, jadi istilahnya mungkin
si IO-nya males ngundang karena Ewing ada di luar Cirebon, nggak di Bekasi atau Jakarta, nggak di Jabodetabek. Itulah jadi banyak yang ketinggalan the bad-nya. Lalu the dirty-nya, yang kotornya, ya, yang kotornya adalah biaya. Biaya gua untuk menggapai the good. Istilahnya biayanya untuk mempoles malam Jumat, biayanya Ewing untuk mempelajari berbagai macam hal ketika dia ada di Cirebon itu cukup banyak. Dan andaikan kalau biayanya itu diuangkan itu lumayan banyak banget dan bisa untuk upgrade berbagai macam ini ya, berbagai macam aset gue, entah itu komputer, kamera dan lain-lain. Itu cukup untuk situ. Jadi dari the dirty-nya itu bener-bener banyak banget, men, banyak banget, gila. Tapi untung aja kayak biayanya ketutup. Jadi ya gue nggak punya utang, cuman ya sayang banget uang segitu, astaga gitu, sayang banget. Yang gue dapetin di 2016 ini adalah silver play button. Itu gue nggak ngira banget gue dapet, beneran. Gue nggak ngira banget karena waktu awal di bulan Januari 2016 gue masih inget banget subscribers gue cuma 15.000, 13.000 deh, 13.000 ya, 13.000. Dan sekarang 1 tahun jadi 140.000. Dan itu gue gak nyangka banget. Dan malam Jumat itu benar-benar program yang benar-benar gue sayang banget. Kayak ya malam Jumat itu benar-benar program yang gue asuh, gue gak asuh ya, gue rawat benar-benar dengan sepenuh hati gue. Makanya itu malam Jumat tuh program yang nggak mau gue kasih ke orang lain. Karena ya gue ngebuatnya enjoy, lo enjoy. Bahkan YouTubers lain pun mulai menirukan malam Jumat. Ya nggak usah sebut nama lah, cuman itu ngebukti bahwa secara nggak langsung atau secara langsung malam Jumat itu menginspirasi banyak orang. Bahkan sampai ke kreator YouTubers lainnya, nggak cuman ke penonton. Makanya itu gue silver play button itu gara-gara malam Jumat. Dan ya makasih banget malam Jumat, dan makasih banget juga untuk para subscribers gue. Karena kita semua itu saling connect. Wah, gerak sendiri itu dan kabel. Lol, ya udah biarin aja, ada hantu mungkin. Selalu ada hantu gitu ketika gue ngobrol depan kamera. Kayak fans gue nggak cuma dari subscribers manusia doang ya, dari hantu juga nih. Oke, secara singkat ya, 2017 gue bakalan fokus di bidang full-time YouTuber. Mungkin buat beberapa orang full-time YouTubers itu adalah menjadi full-time pengangguran. Terserah mereka. Cuman gue merasa, oh di sini bidang gue. Gue harus ada di sini karena gue suka hal ini, karena gue bisa membuat hasil di bidang ini, dan gue bisa mencapai banyak hal di sini. Maka dari itu 2017 gue pengen menjadi full time YouTuber dengan target 500.000 subscribers. So ini adalah video terakhir gue yang gue buat di Cirebon. Gue nggak tahu ya, mungkin kedepannya pasti gue bakalan bolak-balik ke Cirebon karena ya Inju ada di sini gitu. Inju belum lulus, semoga aja Inju 2017 ya. Iya 2017 ini dia lulus. Ya pasti gue bolak-balik ke sini, bantuin dia skripsi, bantuin dia bantuin dia sidang dan hadir di wisudanya dia. Pokoknya 2017 tuh gue bakal bolak-balik ke Cirebon. Cuman mungkin ini adalah video dimana gue ngebuat di ruangan ini karena ini adalah bulan terakhir gue ada di sini. Bulan Januari, bulan Februari gue udah ngebuat video lagi di Bekasi, di kamar gue. So makasih banget nih buat kalian yang udah nemenin gue, yang udah setia. Makasih banget nih buat kalian yang udah setia di bulan
Ya, makasih banget nih buat kalian yang udah setia di bulan Januari, di tahun 2016 ini. Dan makasih banget buat tim Akbar, Banur, Septi, terus Mas Rifai, Mbak Indah, Mbak Widya, Mbak Yasi. Banyak deh teman-teman di tempat kerja Terusmi itu. Makasih banget udah bekerja sama, membimbing, saling membantu di 2016. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan lainnya. If you know what I mean. Ya pokoknya ditunggu di Jogja, mungkin ditunggu di Bali ya, oke. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Abeng HD, dan follow juga berbagai macam sosial media gue lainnya. Semua link ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di 2017 di Bekasi, oke? Bye-bye.